Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan teman-teman semuanya, di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi kesetimbangan kelarutan. Boleh di next slide. Sebentar. Nah, di sini ada kelompok 4 berjumlah 2 orang. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Sepnur Afia, dengan NIM 2108044, dan ada rekan saya. Saya Vina Nurul Amalia dengan NIM 2110056. Baik, untuk selanjutnya di sini kami akan membahas mengenai yang pertama KI, KD, dan indikator. Kedua ada tujuan pembelajaran. Ketiga ada alokasi waktu. Keempat peta konsep. Kelima analisis materi. Keenam ada praktikum, ide kreatif, dan media pembelajaran. Dan yang terakhir ada analisis kesulitan belajar dan juga miskonsepsi siswa. Oke. Langsung saja di sini terdapat KI, KD, dan IPK. Untuk KI sendiri atau kompetensi inti, di sini ada KI 1 yang berhubungan dengan spiritual, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 itu sosial, seperti mengembangkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada KI 3 atau KI yang sering kita sebut dengan berhubungan dengan kognitif, yang mana ada memahami, menerapkan, menjelaskan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan lain sebagainya. Dan ada KI 4, yaitu mengenai keterampilan atau psikomotorik, yang mana mengelola, menalar, menyaji, dan mencipta, dan lain sebagainya. Di sini terdapat IPK atau indikator pencapaian kompetensi untuk KD 3.14, yang mana KD 3.14 ini memprediksi terbentuknya endapan dari suatu reaksi berdasarkan prinsip kelarutan dan data hasil kali kelarutan. Mungkin informasi sedikit untuk teman-teman semuanya. Untuk KD kesetimbangan kelarutan ini tidak ada di KD tahun-tahun terbaru gitu ya, melainkan diambil dari tahun 2016 seperti itu. Nah, untuk penurunan IPK-nya di sini ada 3.14.1, yaitu menjelaskan pengertian kelarutan, yang mana jenjangnya C2. Ada 3.14.2, ada mengelompokkan sifat kelarutan, jenjangnya itu C2. Ada 3.14.3, yaitu menghitung nilai kelarutan suatu zat berdasarkan data tetapan hasil kali kelarutan. Ini ada C3 untuk jenjangnya. Selanjutnya ada 3.14.14, yaitu menjelaskan pengaruh pH terhadap kelarutan. Jenjangnya C2. Ada 3.14.5, menghitung kelarutan suatu zat dalam larutan yang mengandung ion senama berdasarkan data tetapan hasil kali kelarutan atau KSP dengan jenjang C3. Dan ada 3.14.6, yaitu memprediksi terbentuknya endapan dari suatu reaksi berdasarkan hasil kali ion. Untuk jenjangnya itu ada C2. Nah, selanjutnya di sini ada KD 4.14, yaitu merancang dan melakukan percobaan untuk memisahkan campuran ion logam kation dalam larutan. Di sini penurunan IPK-nya 4.14.1 itu merancang percobaan untuk memisahkan campuran ion logam atau kation dalam larutan dengan jenjang P5. Ada juga 4.14.2, yaitu melakukan percobaan untuk memisahkan campuran ion logam atau kation dalam larutan. Jenjangnya itu adalah P3. Dan 4.14.3 itu adalah mempresentasikan data hasil percobaan untuk memisahkan campuran ion logam kation dalam larutan. Untuk jenjangnya sendiri itu ada P3.
Untuk tujuan pembelajaran akan dijelaskan oleh Vina. Kepada Vina dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Sofi. Untuk selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran. Boleh di next. Nah, tujuan pembelajarannya itu, peserta didik diharapkan mampu memprediksi terbentuknya endapan dari suatu reaksi berdasarkan prinsip kelarutan dan data hasil kali kelarutan, dan merancang serta melakukan percobaan untuk memisahkan campuran ion logam atau kation dalam larutan melalui model pembelajaran inquiry dan pendekatan saintifik, serta metode diskusi, ekspositori, dan praktikum untuk meningkatkan keterampilan proses sains. Peserta didik meliputi mengamati, memprediksi, mengelompokkan, mengukur, mengomunikasikan, kreatif, teliti, dan proaktif. Yang selanjutnya ada alokasi waktu. Nah, berikut ada rincian minggu efektif pada semester genap. Boleh di next saja. Nah, untuk KD ini yaitu rincian jam pelajarannya 4 jam pelajaran dikali 3 kali pertemuan. Materi kesetimbangan larutan yaitu keterangannya 1 JP-nya selama 45 menit. Nah, untuk pendistribusian alokasi jam pelajarannya yaitu pada IPK 3.14.1 itu alokasi waktunya setengah jam pelajaran. IPK 3.14.2 mengelompokkan sifat kelarutan juga setengah jam pelajaran. IPK 3.14.3 menghitung nilai kelarutan suatu zat berdasarkan data tetapan hasil kali kelarutan itu 2 jam pelajaran. IPK 3.14.4 menjelaskan pengaruh pH terhadap kelarutan itu 1 jam pelajaran. 3.14.5 menghitung kelarutan suatu zat dalam larutan yang mengandung ion senama berdasarkan data tetapan hasil kali kelarutan atau KSP itu alokasinya 2 jam pelajaran. Dan 3.14.6 memprediksi terbentuknya endapan dari suatu reaksi berdasarkan hasil kali ion itu selama 1 jam pelajaran. Kemudian untuk KD 4-nya, IPK 4.14.1 merancang percobaan untuk memisahkan campuran ion logam kation dalam larutan itu selama 1 jam pelajaran. Kemudian IPK 4.14.2 melakukan percobaan untuk memisahkan campuran ion logam kation dalam larutan itu selama 2 jam pelajaran. Dan 4.14.3 mempresentasikan data hasil percobaan untuk memisahkan campuran ion logam atau kation dalam larutan itu selama 2 jam pelajaran. Boleh di next. Yang selanjutnya ada peta konsep akan dijelaskan oleh Sofi. Baik, terima kasih kepada Tina. Selanjutnya ada peta konsep dari kesetimbangan kelarutan. Di sini meliputi apa saja, ada kelarutan, hasil kali kelarutan, ada juga reaksi pengendapan. Untuk kelarutan di sini meliputi sifat kelarutan, yang mana sifat kelarutan itu juga meliputi larutan jenuh, larutan tempat jenuh, larutan lewat jenuh. Untuk faktor yang mempengaruhi kelarutan itu diantaranya ada apa saja, ada suhu, jenis pelarut, pembentukan ion kompleks, ada pembentukan ion senama, dan juga ada pH. Untuk hasil kali kelarutan atau sering kali kita sebut dengan singkatannya KSP, di sini ada tetapan hasil kali kelarutan KSP, ada hubungan kelarutan dan hasil kali kelarutan, ada hubungan KSP dengan ion senama, ada hubungan KSP dengan pH. Nah, di sini selanjutnya untuk reaksi pengendapan, syarat campuran segi wadah pengendap itu ada 3, di mana Qc kurang dari KSP berarti belum mengendap, Qc lebih besar dari pada KSP berarti mengendap, dan Qc sama dengan KSP berarti tepat mengendap. Mungkin dilanjut untuk dimensi pengetahuan itu, di sini ada yang pertama dimensi pengetahuan faktual. Seperti yang teman-teman lihat di sini ada pelarutan antara gula dan antara garam dan juga air gitu ya. Dimana di sini penjelasannya dalam peristiwa pelarutan garam dan air itu ketika garam dicampurkan sedikit gitu ya ke dalam segelas air, garam tersebut akan
larut. Nah, tetapi jikalau kita menambahkan garam tersebut semakin banyak ke dalam gelas, maka akan juga diperoleh endapan dari garam dapur. Dan ketika sudah terbentuk larutan jenuh, berapapun garam yang ditambahkan ke dalam air tersebut akan tenggelam di dasar air sebagai endapan. Dan dari fakta tersebutlah muncullah istilah kelarutan, yang mana kelarutan dari garam merupakan jumlah maksimum garam yang larut dalam air. Mungkin seperti itu untuk dimensi pengetahuan faktualnya, teman-teman. Dilanjut untuk dimensi konseptualnya. Di sini ada pengertian kelarutan, itu apa? Kelarutan adalah jumlah maksimum suatu senyawa atau zat yang dapat larut dalam sejumlah pelarut. Ada hasil kali kelarutan itu apa? Ada adalah suatu tetapan atas hasil kali konsentrasi ion-ion pangkat koefisien. Ada juga hubungan ion senama dengan kelarutan. Di sini penambahan ion senama bisa mengurangi kelarutan suatu zat. Artinya semakin banyak ion senama di dalam larutan, maka zat-zat terlarut itu akan semakin sulit untuk larut dan akan terbentuk endapan. Gitu, teman-teman. Nah, untuk dimensi proseduralnya akan dijelaskan oleh Vina. Kepada Vina dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Sofi. Nah, untuk dimensi proseduralnya, yaitu ada praktikum pemisahan kation Pb2+ dalam larutan PbNO3 dua kali. Nah, untuk langkah kerjanya itu sebagai berikut, yaitu yang pertama, memasukkan larutan H2SO4 ke dalam tabung reaksi sebanyak seperempat tabung reaksi. Yang kedua, memasukkan larutan PbNO3 dua kali per tetes ke dalam tabung reaksi berisi larutan H2SO4 sebanyak 20 tetes. Yang ketiga, ion-ion Pb2+ akan bereaksi dengan H2SO4 untuk membentuk endapan PbSO4 atau timbal sulfat yang berwarna putih. Selanjutnya, filtrasi larutan untuk menghilangkan endapan PbSO4 yang telah terbentuk. Endapan PbSO4 akan tertinggal di dalam saringan, sedangkan larutan yang mengandung ion Pb2+ akan lolos. Selanjutnya, untuk mengendapkan ion Pb2+, tambahkan larutan NaOH atau natrium hidroksida ke dalam larutan sisa. Ion Pb2+ akan bereaksi dengan NaOH untuk membentuk endapan PbOH2 kali atau timbal hidroksida yang berwarna putih. Nah, kemudian filtrasi larutan sekali lagi untuk menghilangkan endapan PbOH2 kali. Endapan ini dapat diketahui dari warna putihnya. Boleh di next. Dan selanjutnya ada analisis materi. Nah, terdapat materi prasyarat, materi inti, dan materi pengayaan. Untuk materi prasyaratnya itu ada stoikiometri, kesetimbangan kimia, dan asam basa. Nah, untuk materi intinya yang kita pelajari di kesetimbangan kelarutan ini yaitu ada kelarutan, mengenai sifat kelarutan, meliputi larutan jenuh, larutan tepat jenuh, dan larutan lewat jenuh. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi kelarutan yaitu ada suhu, jenis pelarut, pembentukan ion kompleks, pembentukan ion senama, dan pH. Kemudian ada hasil kali kelarutan, yaitu ada tetapan hasil kali kelarutan atau KSP, hubungan kelarutan dan hasil kali kelarutan, hubungan KSP dengan ion senama, dan hubungan KSP dengan pH. Selanjutnya ada reaksi pengendapan. Syarat campuran senyawa dapat mengendap yaitu apabila KC lebih kecil dari KSP, maka belum mengendap. Apabila KC lebih besar dari KSP, maka itu mengendap. Apabila KC sama dengan KSP, maka tepat mengendap. Selanjutnya ada materi pengayaan, yaitu kegunaan KSP dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada pembuatan pasta gigi, berhubungan dengan materi kelarutan dan hasil kali kelarutan termasuk pada bagian pH terhadap kelarutan. Yang kedua, menghilangkan kesan dalam air atau pengaruh ion senama karena untuk menghilangkan garam sulfat atau garam klorida dari air sadah adalah dengan cara menambahkan ion senama. Yang ketiga, digunakan untuk mendeteksi sidik jari
Yang keempat, pembentukan batu karang. Selanjutnya ada praktikum, ide kreatif, dan media pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Sofi. Kepadanya dipersilakan. Baik, untuk praktikum sendiri mungkin dapat dijelaskan oleh Tevina. Kepada Tevina dipersilakan kembali. Baik, terima kasih kepada Sofi. Selanjutnya ada praktikum, yaitu praktikum pemisahan kation Pb2+ dalam larutan PbNO3 2 kali. Tujuan dari praktikum ini yaitu memisahkan campuran ion logam atau kation dalam larutan. Alat dan bahan yang diperlukan ialah ada tabung reaksi, pipet tetes, corong kaca, gelas kimia, dan kertas saring. Untuk bahannya, yaitu campuran larutan ion logam yang mengandung ion-ion seperti Pb2+, yaitu dari PbNO3 2 kali. Kemudian ada H2SO4 atau asam sulfat sebagai reagen, larutan NaOH atau natrium hidroksida sebagai reagen. Selanjutnya, ada langkah kerjanya, yaitu langkah-langkah praktikum. Yang pertama, memasukkan larutan H2SO4 ke dalam tabung reaksi sebanyak 1/4 tabung reaksi. Masukkan larutan PbNO3 2 kali per tetes ke dalam tabung reaksi berisi larutan H2SO4 sebanyak 20 tetes. Kemudian filtrasi larutan untuk menghilangkan endapan PbSO4 yang telah terbentuk. Endapan PbSO4 akan tertinggal dalam saringan, sedangkan larutan yang mengandung ion Pb2+ akan lolos. Selanjutnya, untuk mengendapkan ion Pb2+, tambahkan larutan NaOH atau natrium hidroksida ke dalam larutan sisa. Ion Pb2+ akan bereaksi dengan NaOH untuk membentuk endapan PbOH 2 kali atau timbal hidroksida yang berwarna putih. Kemudian filtrasi larutan sekali lagi untuk menghilangkan endapan PbOH 2 kali. Endapan ini dapat diketahui dari warna putihnya. Berikut ada video praktikum yang berkaitan dengan materi ini. Ada bahan-bahannya yaitu HSO4, yang ketiga baik, mungkin selanjutnya ada ide kreatif akan dijelaskan oleh Sofi. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak, Vina. Untuk ide kreatif pada materi keseimbangan larutan ini, kita berencana untuk membuat
book gitu ya, keseimbangan kelarutan, di mana nanti jika siswa itu membuka halaman per halaman itu akan terdapat suatu rangkaian atau gambar yang timbul gitu ya, dan juga akan meningkatkan daya kreativitas, daya tarik bagi peserta juga gitu. Dan tidak lupa akan diselipkan juga mengenai materi dari keseimbangan kelarutan. Khususnya bagi yang banyak diskusi itu di KIC dengan KSP. Mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada media pembelajaran. Media pembelajaran. Di sini bisa dilihat mengenai video animasi penunjang kegiatan pembelajaran. Nah, di sini bisa dilihat juga oleh teman-teman. Dengan larutan sapi yang larutannya tidak berwarna akan membentuk endapan kuning PBI 2. Jika dilihat secara mikroskopis, Nah, ini adalah ion penggambaran secara mikroskopiknya. PB20 berikatan dengan dua ion ingin membentuk PBI2, sedangkan ion NO3- berikatan dengan ion K+ membentuk K. Oke, mungkin itu untuk media pembelajaran. Selanjutnya di sini ada analisis kesulitan belajar. Yang pertama itu kesulitan siswa, kesulitan memahami pengaruh ion senama terhadap keseimbangan larutan dan suhu terhadap kelarutan. Dimana penyebabnya itu siswa masih kurang teliti dalam mengalihkan dan mengakarkan angka desimal dan lemahnya pemahaman konsep-konsep dan materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, upayanya seperti apa? Upayanya itu bisa menerapkan suatu metode pembelajaran dan menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, guru juga harus memberikan lebih banyak soal latihan mengenai pengaruh ion senama terhadap keseimbangan larutan agar siswa terbiasa dan tidak mengalami kesulitan kembali baik dari segi konsep maupun dari segi perhitungan. Yang kedua, siswa lupa dengan cara menentukan reaksi keseimbangan ionik dan siswa melupakan konsep pengendapan. Nah, di sini penyebabnya itu siswa masih kurang teliti dalam mengalihkan menggunakan angka desimal. Mungkin ini lebih ke matematis dan belum memahami konsep reaksi pengendapan dan juga rendahnya kemampuan matematika siswa. Nah, di sini adapun upayanya diperlukan penguatan konsep eh, materi prasyarat, keseimbangan kimia, keseimbangan ionik, serta kemampuan matematikanya dan juga melakukan praktikum terkait reaksi pengendapan gitu. Selanjutnya di sini tidak mampu menuliskan KSP. Jadi siswa tidak mampu untuk menuliskan KSP. Nah, untuk penyebabnya, siswa lemah dalam materi keseimbangan kimia dan upayanya diperlukan penguatan atau apersepsi keseimbangan kimia sebelum memasuki materi KSP ini. Oke, untuk miskonsepsi akan dilanjut oleh Vina. Baik, terima kasih banyak kepada Sofi. Selanjutnya ada analisis miskonsepsi siswa terhadap materi keseimbangan kelarutan. Nah, yang pertama, boleh di next, Sof. Boleh ini udah Vina yang kesulitan mengalami pengaruh Iya. sana. Baik, mohon maaf sebelumnya ada kesalahan dalam penginputan data. Dilanjut, selanjutnya ada analisis miskonsepsi siswa terhadap materi keseimbangan kelarutan, yaitu yang pertama, sebagian besar siswa memahami konsep bahwa semakin besar harga keseimbangan kelarutan, maka semakin besar pula kelarutan suatu senyawa. Padahal konsep yang benar yaitu pada dasarnya konsep ini hanya berlaku pada senyawa yang memiliki jumlah ion yang sama karena harga kelarutan dan hasil kali kelarutan dipengaruhi oleh koefisien ion pada senyawa tersebut. Penyebab dari miskonsepsi tersebut adalah konsepsi awal yang salah dan kurang tepatnya metode guru dalam mengajar. Upaya yang dapat dilakukan yaitu membangun konsep materi yang benar dan strategi yang tepat dalam mengajarkan kepada siswa sehingga siswa tidak mengalami miskonsepsi. Yang kedua yaitu pada soal penentuan KSP perak 4, siswa membawa konsep penulisan kesetimbangan reaksi
yang hasil kali produk dibagi hasil kali reaktan dalam penulisan rumus KSP. Siswa mengira kesetimbangan yang terjadi adalah kesetimbangan homogen, sehingga konsentrasi padatan dianggapnya konstan. Padahal konsepsi yang benar itu yaitu kesetimbangan yang terjadi merupakan kesetimbangan heterogen, di mana konsentrasi padatannya konstan. Kemudian yang ketiga, ada siswa menganggap penulisan rumus KSP dengan menuliskan koefisien dalam ionisasi. Contohnya dalam menuliskan KSP berikut, siswa menuliskan KSP BaCl2 sama dengan Ba2+, konsentrasi Ba2+ dikali konsentrasi 2Cl min pangkat 2. Penulisan rumus KSP yang salah menyebabkan siswa salah dalam perhitungan harga KSP. Konsepsi yang benar yaitu pada ion Cl2 tidak ada koefisien, sehingga tidak perlu dipangkatkan 2 dalam penulisan KSP. Penyebab dari dua miskonsepsi ini yaitu diduga karena kurangnya minat dan perhatian siswa, kesiapan siswa dalam menerima materi dan konsep baru, perbedaan daya tangkap dan daya pikir siswa, pengetahuan awal siswa, serta faktor strategi pembelajaran yang kurang tepat. Upaya dari kedua miskonsepsi ini yaitu siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajari agar mereka mendapat informasi yang lengkap, serta menerapkan strategi pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan generic science. Untuk miskonsepsi yang keempat, yaitu siswa kebingungan membedakan antara KSP dan QC. Siswa mengatakan bahwa KSP merupakan hasil kali konsentrasi ion-ion pangkat koefisien reaksi, sedangkan QC merupakan hasil kali kelarutan tanpa ada pemangkatan koefisien reaksi. Padahal konsep yang benarnya yaitu perbedaannya adalah KSP dihitung pada konsentrasi jenuh, sedangkan QC dihitung dengan konsentrasi nyata ion-ion dalam larutan. Penyebab dari miskonsepsi ini yaitu siswa menganggap bahwa endapan akan tercapai bila KSP lebih besar dari QC. Upaya yang dapat dilakukan yaitu guru menerapkan media pembelajaran interaktif yang dapat menggambarkan submikroskopis dari larutan. Untuk miskonsepsi selanjutnya akan dilanjut oleh Sophie. Oke, terima kasih banyak. Untuk yang selanjutnya, siswa beranggapan bahwa ketika konsentrasi larutan senyawa ion diturunkan, maka QC semakin kecil, sehingga pengendapan larutan tidak terjadi. Nah, konsep yang benarnya itu, ketika konsentrasi larutan senyawa ion diturunkan, maka nilai QC juga akan turun. Akan tetapi, bukan kriteria terbentuk tidaknya endapan. Nah, kriteria terbentuk atau tidaknya endapan itu harus menghubungkan antara QC dengan KSP, yaitu kembali lagi ke konsep jika di mana QC-nya itu kurang dari KSP, maka keadaan larutan belum jenuh dan endapan tidak terbentuk. Jika QC sama dengan KSP, maka keadaannya jenuh gitu dan belum terlihat adanya endapan. Tetapi jika QC-nya lebih besar daripada KSP, maka terbentuk endapan dalam larutan jenuhnya. Nah, di sini penyebabnya itu siswa tidak menghubungkan QC dan KSP untuk memprediksi terbentuknya endapan. Dan upayanya itu siswa harus memperluas pemahaman terkait sifat kelarutan QC dan guru menekankan perbedaan antara QC serta KSP. Nah, selanjutnya turunnya pH menyebabkan KSP berubah. Nah, di sini terjadi miskonsepsi yang sudah disebutkan, tetapi konsepsi yang betul itu penurunan pH itu menyebabkan kelarutan bertambah, tetapi tidak mengubah nilai KSP-nya. Nah, untuk penyebabnya bertambah atau berkurangnya muncul karena mereka tidak mengetahui bahwa KSP bernilai tetap pada suhu tetap dan tidak dipengaruhi oleh penurunan pH. Nah, di sini upayanya itu guru menerangkan dengan jelas bahwa tetapan KSP tidak dipengaruhi oleh pH. Nah, mungkin ini miskonsepsi yang terakhir, yaitu siswa beranggapan bahwa penurunan nilai pH menyebabkan larutan semakin berkurang dan endapan yang terbentuk akan semakin bertambah. Yang mana konsep yang betulnya, penurunan pH akan menambah kelarutan karena terjadi pergeseran keseimbangan ke arah pembentukan ion-ionnya, sehingga endapan yang terbentuk semakin berkurang. Nah, di sini penyebabnya karena
siswa tidak mengetahui pergeseran keseimbangan kelarutan akibat penurunan pH, dan upayanya itu guru memberikan persepsi mengenai keseimbangan ion dan keseimbangan kimia untuk pembekalan siswa dalam mempelajari keseimbangan kelarutan. Mungkin sekian, dan ini adalah daftar pustaka yang menjadi referensi. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya terima kasih. Langsung saja ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih.